Karena Danantara itu $400 juta itu memang bermanfaat menambah maskapai Garuda Group, baik Garuda maupun Citylink. Udah, Bro. Lalu sekarang aja, Bos, sebelum di ini yang soal juta ya. Ini banyak nih. Nah, kasihan ya teman-teman lain ingin bertanya. Lalu nanti yang kedua sebelah kiri. Kalau di Jogja ada Ngarso dalam, di Komisi 6 ada Ngarso luar. Mbah Bari dipersilahkan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan segenap anggota DPR RI Komisi 6, Pak Dirut dari Pak Dirut Garuda, Pak Dirut Integrasi Aviasi Solusi, dan Pak Dirut Angkasa Pura. Yang pertama yang saya ingin dalamnya adalah dari khususnya Angkasa Pura dulu lah, atau gabung-gabung nanti campur-campur ya, nggak banyak saya. Dan saya tidak terlalu panjang seperti Pak Mukti, karena udah tua sedikit saja dulu. Nah, tadi dipaparkan bahwa ada satu revitalisasi yang sangat berarti, di mana dulu ada Angkasa Pura 1, 2, 3. Sekarang terbagi pada satu regional, ada 6 regional kalau tidak salah ya. 6 regional ya Pak ya. 6 regional, tapi berarti hanya satu Dirut Angkasa Pura, nggak ada 2, nggak ada 3 kan. Oke. Nah ini saya melihat positif, apresiasi. Artinya adanya satu efisiensi, adanya tidak banyak jabatan dan sebagainya. Nah yang pertama yang saya katakan khususnya regulasi, terus jabatan pimpinan regional itu direksi atau manajer atau GM. Apa Pak? Langsung saja. Kita bagi 6 region Pak. Di satu region itu jabatannya CEO region, dan di bawah CEO region ada GM lagi Pak, per bandara Pak. Jadi kita ada 6 CEO region. Ya, bukan Pak, fungsionalnya Pak CEO. Baik. Nah artinya di situ adalah satu efisiensi yang cukup besar. Dari 3 hanya 1. Nah kemudian soal bandara juga, saya dari Jogja Pak. Jogja ada 2 bandara. Yang pertama ada di Adi Sucipto, itu merupakan pemilikan Auri. Ya. Nah, kemudian di YA yang baru. Ini masyarakat yang sebenarnya senang di Adi Sucipto. Senang di Adi Sucipto. Karena apa? Jaraknya pendek. Artinya jarak jangkauannya itu tidak terlalu jauh, tidak lama. Kemudian juga di Kulon Progo, ya jaraknya jauh, macet. Memang lebih bagus, lebih komplit. Tapi animo masyarakat itu terhalang oleh maskapai yang diberikan izin atau yang beranimo di situ. Yang nggak tahu nanti coba dijelaskan oleh dari Pak Dirut bahwa dulu hanya satu, Citylink miliknya Garuda ya. Anak perusahaannya Garuda, Citylink. Kadang-kadang nggak berangkat, kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, tergantung penumpang. Jadi kayak omprengan. Ya. Tapi sekarang ada 2, Pledjaya dan Citylink. Ini lebih bagus. Artinya Citylink ada pesaing. Dengan dari Citylink ada pesaing Pledjaya juga kebetulan pemilik ada anak lokal Jogja ya. Jadi dia disiplin. Artinya waktunya nggak pernah satu penerbangan karena ada penumpang nggak terbang, tidak pernah. Tapi dia lakukan. Nah, itu mulai rame Pak, mulai rame. Nah, yang saya tanyakan yang di Adi Sucipto itu dengan fasilitas yang besar itu, apakah nggak rugi? Apa nggak rugi? Dan bentuk apa optimalisasi daripada ruangan yang luas yang dulunya sekian penerbangan sekarang hanya 4 atau ya enggak 6 sekarang 6 penerbangan dari SDM-nya, kemudian dari maintenance bangunannya atau ruang kapasitasnya itu jauh mana? Apakah nggak rugi? Kemudian apakah tidak mungkin ditambah ataupun ditambah satu penerbangan, artinya bisa mungkin tidak hanya 6, mungkin 9 atau berapa, sehingga apa? Dia layak pemanfaatan potensi daripada bandara tersebut ya. Karena itu sudah ada dampak ekosistemnya.
Kalau dulu namanya taksi banyak, portir banyak, makanan banyak. Sekarang restoran nggak ada lagi. Semua tutup semua. Kenapa? Lari ke Kulon Progo. Oke. Ini mohon nanti Bapak tahu semua persoalan di ADS itu sejauh mana. Sebenarnya seperti apa yang diinginkan itu. Ya. Kemudian yang Kulon Progo YA. Memang sekarang baru proses dibangunkan jalan tol. Tapi ya jalan tol kapan selesai tergantung juga PMN karena yang ini persoalan adalah BUMN. Itu iya macet apa maju enggak, mundur tidak. Nah, apalagi di sana kan tanah-tanahnya pembebasan tanah cukup enggak terlalu mudah. Nah, kalau itu jadi lumayan lah. Tapi sekarang sudah ada dibantu oleh KAI, yaitu dengan apa namanya kereta bandara itu sudah lumayan. Tapi tetap aja itu memakan waktu yang jauh lebih lama daripada kita ke ADS ya. Yang menjadi pertanyaan saya, YA itu atau Yogyakarta International Airport itu fasilitas lengkap. Mungkin yang dimanfaatkan baru berapa persen. Mungkin kalau bayangan saya, perkiraan saya baru 40%. Masih ada 60%. Apalagi yang internasional itu sehariannya berapa. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh Angkasa Pura untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh infrastruktur yang ada di YIA itu? Mungkin jumlah penerbangannya, rutenya dan sebagainya. Sekarang ada, tapi nggak bisa maksimum. Contoh yang di lokal aja, yang namanya Jogja ke Samarinda hanya sekali. Yang mengambil rute luar negeri ke Malaysia, Penang, ke mana, itu hanya penerbangan satu. Padahal dan seharian sekali. Padahal sebenarnya itu bisa memberikan satu dampak yang positif terhadap tidak hanya bandara saja, tapi ekosistem di sekelilingnya. Hotel-hotel yang di bandara itu cukup banyak itu. Itu setengah mati. Mati setengah mati ya mati suri, ya mati, ya hidup, tidak jelas. Nah, sehingga apa? Akan punya dampak yang negatif ketika tidak ada upaya ekosistem atau komunikasi dengan apa namanya sekitarnya ataupun unit-unit lain di apakah Pemdanya, apakah hotelnya dan sebagainya. Nah, ini sejauh mana lah posisi nasib Bandara YIA ini mau dibawa ke mana? Apakah cita-cita dulu bahwa nanti ada yang direct dari luar negeri banyak, tidak hanya ada hanya ke Malaysia, tapi ketika ada Singapura, tapi juga kemana-mana ada, sehingga destinasi wisata yang ada di daerah-daerah Yogyakarta bisa menjadi berkembang. Kemudian juga kembali ke soal ini destinasi wisata yang ada. Seperti yang disampaikan bahwa Garuda dulu punya ini kembali ke Garuda. Kalau ini udah ya, Garuda.